MI3 Inteligen Militer, Sektor 3. Situasi di distrik bunga jauh lebih baik daripada di Akademi Sihir. Hanya sedikit yang terbunuh. Meskipun ada banyak peri kegelapan pembunuh di kota, jumlah mereka sangat sedikit dibandingkan dengan populasi kota Gladstone sebanyak lebih dari 100.000. Suara keras dari Akademi Sihir telah mengejutkan banyak penghuni distrik bunga. Biasanya hanya ada sedikit orang di jalan pada jam selarut ini, tapi malam ini, jalanan penuh sesak. Sesekali, jeritan nyaring dan ratapan terdengar dari rumah besar. Mungkin itu reaksi atas mayat yang ditemukan. Ling terus berjalan selama sekitar setengah jam. Dia melihat kekacauan di kota Gladstone. Keributan dan aksi di Akademi Sihir bersama dengan pembunuhan para tokoh kota di distrik bunga biasanya membuat penjaga bersenjata muncul dan berusaha memulihkan kedamaian dan ketertiban kota. Tapi sekarang, tidak ada jejak atau bayangan mereka. Para petugas jaga kota pasti juga terbunuh. Ling menghela nafas dan melanjutkan perjalanannya. Orang-orang terus membanjiri jalanan. Selain serangan yang dimulai oleh peri kegelapan, perampokan dan bahkan tindakan pemerkosaan mulai terjadi di seluruh kota. Dengan tidak adanya pengawasan kota, para penjahat yang biasanya bersembunyi di balik bayang-bayang kota, semuanya keluar untuk mendatangkan malapetaka. Setelah sekitar 20 menit, efek mantra sedikit tembus pandang dan sunyi semakin memudar. Tapi dia tidak takut untuk terlihat. Dia telah berbaur dengan orang banyak. Di depannya, seorang pria paruh baya compang camping bergegas ke arahnya dengan belati, mata berkilauan dengan wajah yang tampak ganas. Dia tampak bertekad untuk merampok Ling. Ling terus berjalan saat dia mengulurkan tangannya. Mana dalam dirinya keluar dan bersinar remang. "Jangan ganggu aku." Ucapannya pelan dan dingin. Penyihir. Pria paruh baya yang terlihat berantakan itu membekuk ketakutan. Dia berbalik dan berlari, mencari korban lain yang lebih lemah. Bagi rakyat jelata, penyihir itu misterius dan kuat. Kemarahan mereka tentu saja berarti kematian. Butuh lebih dari setengah jam bagi Ling untuk melalui sebagian besar distrik bunga. Semakin banyak orang berkerumun di jalan, membuatnya semakin kacau daripada sebelumnya. Beberapa bangunan bahkan terbakar, tangisan terdengar dari dalam. Beberapa orang mencoba membantu, tetapi yang lain masih terus menjarah. Hukum dan ketertiban telah runtuh. Ling menghela nafas. Dia tidak bisa melakukan apapun untuk membantu situasi seperti itu. Berjalan sedikit lebih jauh, dia melihat sungai. Sungai itu tidak lebar, hanya sekitar 60 kaki, tetapi memiliki pelabuhan kecil. Beberapa perahu kecil tertambat di sana. Ini adalah salah satu cabang dari Sungai Gladstone. Ling mendapatkan ide. Dia berjalan mendekat dan membuka ikatan salah satu perahu. Melompat ke dalamnya, ia menggunakan dayung untuk mendorong perahu ke tengah sungai, membiarkan perahu mengikuti arus menyusuri sungai. Dia melakukannya untuk menghindari dilacak pembunuh dari Akademi Sihir. Penyihir peri kegelapan yang datang ke Akademi Sihir pasti akan mencariku dengan sihir pelacakan. Tapi dia hanya penyihir level 2. Ia hanya bisa mengandalkan aroma, jejak kaki, dan sejenisnya. Karena aku di sungai, mari kita lihat bagaimana dia akan menemukanku sekarang. Ling tidak bertemu peri kegelapan pembunuh di dalam game, tetapi server game dalam kehidupan terakhirnya memiliki banyak forum di mana para pemain dapat mendiskusikan strategi. Dia sering mencari informasi di waktu luangnya, mencari petunjuk kalau dia bertemu penyihir yang ditakuti. Karena itu, dia akrab dengan semua peri kegelapan yang kuat yang muncul selama pergantian bulan berdarah. Ling bahkan ingat nama si penyihir, Holmes. Pelacakan penyihir tingkat rendah tidak jauh berbeda dengan cara manusia biasa. Inilah sebabnya mengapa Ling dapat menggunakan cara umum untuk menghindarinya. Tetapi jika yang mencari adalah penyihir tingkat tinggi, yang mampu melacak aroma mana, aroma jiwa seseorang atau yang lebih buruk, apalagi mengucapkan mantra pelacak roh, Ling akan benar-benar dalam bahaya. Lebih dari 10 menit telah berlalu. Ling telah menempuh jarak 1.500 hingga 2.000 kaki. Ling kemudian melihat pelabuhan lain. Dia mendayung perahu menuju tepi sungai. Dia tidak begitu tahu cara mendayung perahu, tetapi arusnya tidaklah terlalu kuat. Dia berhasil membuat perahu berlabuh setelah beberapa perjuangan. Kembali ke pantai, ia terus berjalan kaki, dengan cepat mencapai pintu keluar distrik bunga. Pintu keluar menuju area pasar.
Pasar sangat sibuk di siang hari, tetapi sunyi di malam hari. Itu karena sedikit orang yang tinggal di sini, harga sewanya terlalu tinggi untuk kebanyakan rakyat. Malam ini juga sama. Selain beberapa penjaga keamanan di luar toko, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Lampu minyak yang digantung di kedua sisi jalan telah padam, meninggalkan jalanan dalam kegelapan. Angin dingin berhembus sesekali, menerbangkan sampah ke udara. Gambaran yang menyedihkan. Gerbang kota berada tepat di belakang area pasar. Dia bisa pergi dari sana. Pasukan peri kegelapan akan segera tiba. Aku akan terlibat dalam pembantaian jika tetap tinggal di kota. Aku harus pergi sekarang selagi masih punya kesempatan. Setelah memikirkannya, Ling meninggalkan distrik bunga tanpa melihat ke belakang dan berjalan melewati area pasar. Ling membuka arloji sakunya, yang menunjukkan pukul 11.36. Hampir tengah malam. Mana miliknya telah pulih menjadi 32 poin. Dalam game, pasukan elf kegelapan menyerang kota pada pukul 0.30 dini hari. Tidak ada yang menjaga kota. Lebih buruk lagi, para peri kegelapan telah merebut dan membuka gerbang, sehingga seluruh pasukan dapat masuk. Kemudian, pembantaian dimulai. Pada saat fajar tiba, lebih dari 100.000 orang telah terbunuh dalam ritual yang dilakukan oleh para peri kegelapan. Mayat yang bergelimpangan dibuang seperti sampah di sungai Gladstone. Benar-benar malapetaka. Sekarang pukul 10.30. Dia masih punya lebih dari 2 jam untuk melarikan diri dari kota Gladstone. Dia punya lebih dari cukup waktu, kecuali, jangan sampai, sesuatu terjadi. Area pasar terlalu sepi. Dia akan terlalu kentara jika menyusuri jalan sendirian. Untuk berjaga-jaga, Ling menyelubungi dirinya dalam mantra sunyi dan sedikit tembus pandang. 20 menit kemudian, Ling telah mencapai alun-alun pasar. Tepat saat Ling hendak melemparkan mantra sunyi lagi, dia mendengar suara senjata yang saling berbenturan datang dari sebuah gang di dekatnya. Ada seseorang di sana. Dan mereka bertarung. Ling langsung waspada. Sepertinya sedang bertarung sengit. Itu bukan suara pertarungan preman. Mungkinkah itu dia elit kota yang masih hidup? Ling mendatangi sumber suara. Gang itu cukup dalam dan agak gelap, satu-satunya sumber cahaya ada pada bulan. Untungnya, malam itu tidak berawan. Tetap saja, bahkan dengan cahaya bulan, Ling nyaris tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi di gang. Di depannya berdiri 4 sosok, sementara satu berbaring di tanah. 4 orang yang masih hidup dan bernafas, dan 1 mayat. Dari 4 yang masih berdiri, 3 dari mereka mengenakan baju pelindung kulit abu kehitaman, ciri-ciri peri kegelapan pembunuh. Identitas mereka jelas. Mereka semua mengepung 1 orang. Dia mengenakan baju pelindung kulit berwarna hijau tua. Meskipun dia bertopeng seperti peri kegelapan pembunuh, telinganya yang bulat menunjukkan identitasnya sebagai manusia. Mayat di tanah adalah milik seorang peri kegelapan pembunuh. Prajurit manusia itu jelas telah membayar harga karena membunuh peri kegelapan. Darah mengalir dan menetes dari luka panjang di lengan kirinya. Tak satu pun dari mereka yang berbicara. Mereka berdiri, saling memperhatikan dalam diam. Ketiga pembunuh itu sangat waspada terhadap musuh manusia mereka. Mereka memperhatikan setiap gerakannya sambil perlahan mendekatinya. Pembunuh manusia mundur perlahan. Tapi gang itu berakhir di dinding bata di belakangnya. Dengan tidak ada tempat lain untuk melarikan diri, dia bersandar di batu dingin. Dia memegang belati di masing-masing tangan. Dari kilauannya, sepertinya tidak memiliki sifat anti-sihir. Itu masuk akal. Senjata anti-sihir sangat mahal, dan tidak semua orang dapat memilikinya. Tepat ketika mereka akan berkelahi, manusia itu berseru, "Hehehe. Menara portal telah hancur. Rencanamu hancur." Salah satu peri kegelapan menjawab, "Bahkan tanpa menara portal, kami masih memiliki burung gagak. Kami masih bisa mengirim berita ke tentara kami yang menunggu di luar. Mungkin hanya tertunda sekitar setengah jam atau lebih." Burung gagak pengintai. Burung hantu bermata merah berpatroli di langit kota Gladstone setiap malam. Mereka dibiarkan untuk menyerang burung gagak dan merpati pos. "Seberapa besar kemungkinan gagakmu berhasil keluar?" ujar pembunuh manusia. Peri itu tidak bisa menyangkalnya. "Itu benar. Misi kami tidak mengirimkan berita. Saat ini, misi kami adalah untuk membunuhmu."
Sebagai pembalasan, aku akan membiarkan mayatmu utuh. Saat dia mengatakan itu, peri kegelapan pembunuh menyerbu ke depan. Teman-temannya juga menyerang pada saat yang sama. 3 lawan 1. Ling, yang menguping dari mulut Gang, sudah menebak identitas si manusia pembunuh. Baju pelindung hijau gelap yang khas dan isi pembicaraan mereka semua membawanya ke satu kesimpulan. Dia dari intelijen militer, Sektor 3. Intelijen militer, Sektor 3, atau dikenal sebagai MI3, adalah badan intelijen kerajaan Norton. Tugas utamanya adalah untuk bertahan melawan infiltrasi para peri kegelapan di timur. Sebelum pergantian bulan berdarah, kerajaan Norton dan peri kegelapan dari hutan hitam mempertunjukkan sifat saling berdamai. Tetapi di balik itu, agen intelijen mereka saling berperang. Namun, situasinya tidak pernah setegang seperti akhir-akhir ini. Agen MI3 di hutan hitam dikenal sebagai tangan kematian. Itu adalah organisasi peri kegelapan pembunuh. Pergantian bulan berdarah berarti bahwa MI3 telah gagal total dalam mendapatkan informasi perang. Dari percakapan singkat mereka, Ling telah memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang situasi di Gladstone. Kota Gladstone mungkin tidak akan jatuh. Mungkin kerajaan Norton tahu tentang penyergapan para peri kegelapan. Mungkin mereka tidak bisa merespon pada waktunya karena para peri kegelapan telah menyerang lebih awal dari yang diperkirakan. Jika pasukan peri kegelapan tertunda, mungkin kita bisa menyelamatkan kota Gladstone. Begitu pikiran itu muncul, dia merasakan sentakan di dalam pikirannya. Pemberitahuan baru muncul. Menyelesaikan bagian 3 dari misi, melarikan diri. Pemain game menerima 20 poin Omi. Buka bagian 4 dari misi, menolong seseorang. Detail misi, bantu manusia pembunuh di area pasar dalam mengalahkan peri kegelapan pembunuh. Hadiah misi, 10 Omni Point. Hanya menyelamatkan satu orang bisa memberinya 10 Omni Point. Ling tak mungkin melewatkan kesempatan bagus ini. Dia menerima misi tanpa ragu.